Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana keadaannya pada hari ini? Oke, kalau keadaannya sehat semua, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran, terutama kita apa dulu? Iya, berdoa terlebih dahulu. Kali ini Bapak yang akan memimpin. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kali ini kita akan belajar tema 2, akan difokuskan pada materi tentang bahasa Indonesia. Pada tema 2 kali ini, materinya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu adalah siswa mampu mengenali karakter tokoh dalam dongeng yang dibacanya. Sekali lagi, tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengenali karakter tokoh dalam dongeng yang dibacanya. Pada kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kita akan membahas topiknya yaitu pada topik pembelajaran 1, mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Sekali lagi, topik dalam pembelajaran kali ini yaitu adalah mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kali ini Bapak akan menjelaskan pengertian dongeng. Sebelumnya, kalian semua ada yang sudah tahu atau belum? Apa itu dongeng? Ya, kalau kalian belum tahu, Bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu dan kalian simak baik-baik apa materi yang telah Bapak jelaskan. Dongeng merupakan cerita hayalan. Namun, dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan dahulu. Dongeng biasanya berisi tentang suatu pesan atau amanat yang bisa diambil dari suatu cerita tersebut. Tokoh yang biasanya ada di dalam suatu dongeng yaitu adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, dongeng juga memiliki suatu alur cerita yang sangat sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Biasanya, di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Contohnya, dongeng yang sangat terkenal di Indonesia atau di Nusantara adalah dongeng Lutung Kasarung, dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih, serta dongeng Malin Kundang. Kali ini, Bapak akan menjelaskan jenis-jenis dongeng. Ada yang tahu jenis-jenis dongeng dibagi menjadi berapa? Iya, berapa? 3. Salah, yang benar. Jenis-jenis dongeng dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mite atau myth, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa ataupun dewi. Yang kedua yaitu adalah legenda
Apa itu legenda? Legenda yaitu mengenai suatu peristiwa sejarah atau suatu nama daerah tentang asal-usul daerah tersebut, seperti daerah Banyuwangi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah tentang fabel. Apa itu fabel? Yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan tumbuhan tentang menceritakan suatu kehidupan mereka. Yang keempat yaitu adalah hikayat. Ada yang tahu hikayat? Ya, hikayat adalah dongeng yang menceritakan suatu kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Berarti dongeng ini menceritakan suatu tentang kehebatan pahlawan. Yang kelima yaitu adalah parabel atau parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan suatu pesan moral. Selanjutnya, unsur-unsur di dalam dongeng dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Iya, oke. Kalau kalian udah ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan dan menyebutkannya. Unsur yang pertama yaitu adalah tokoh. Ingat ya, tokoh, bukan toko yang di pinggir-pinggir jalan. Ingat sekali lagi, tokoh, bukan toko. Yang kedua adalah latar. Bukan latar suatu kita duduk di latar, tetapi latar ceritanya. Yang ketiga yaitu adalah watak tokoh atau sifat dari tokoh itu yang misalkan jahat ataupun baik. Yang keempat yaitu adalah alur yang sudah tadi Bapak jelaskan. Atau alur itu adalah sebuah rangkaian jalannya cerita. Yang kelima yaitu adalah pesan moral. Suatu pesan yang terkandung di dalam dongeng atau cerita tersebut. Selanjutnya, oke, setelah tadi Bapak menjelaskan tentang unsur-unsur dalam suatu dongeng, kali ini Bapak akan menjelaskannya. Yang pertama ada tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng tersebut. Misalkan ada si A, si B, si C, maupun si D. Misalkan ada Fahri, ada Cika, ada Dian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana di dalam dongeng. Misalkan latar tempat, tempatnya itu berada di suatu sekolah. Yang kedua, misalkan ada latar waktu, waktunya pada pagi hari. Yang ketiga, ada latar suasana. Misalkan suasana di dalam kelas tersebut sangat bahagia. Sudah ya. Sekarang yang ketiga, yaitu watak tokoh, yaitu sifat tokoh di dalam dongeng. Gimana sifat tokoh di dalam dongeng tersebut? Misalkan, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang serakah, dan ada yang lain sebagainya. Selanjutnya, oke, yang keempat adalah alur. Yang sudah tadi Bapak jelaskan, alur adalah rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, nanti tentang alur ataupun lain sebagainya akan dijelaskan di kelas selanjutnya, yaitu di kelas 4. Dan yang kelima yaitu adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam dongeng tersebut kepada pembacanya. Jadi, di dalam setiap dongeng ataupun di dalam setiap cerita itu pasti terselip suatu
pesan moral ataupun amanatnya. Selanjutnya, contoh dari dongeng Bapak akan membacakan. Dongeng ini adalah berjudul Mencari Pohon Buah. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makanan. Jerapah memakan daun-daunan dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencarikan sebuah pohon untuknya. Jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon. Jerapah pun berkata, "Ini pohon jambu. Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya sangat enak." Monyet yang kegirangan segera memanjat dan memakan semua buahnya. Jerapah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet tersebut. Ini pohon mangga, tetapi buahnya agak asam karena belum matang. Monyet tidak memperdulikan apa yang diucapkan jerapah dan memakannya semua buah mangga tersebut yang ada di pohon. Jerapah pun berkata kepada monyet, "Hati-hati monyet, nanti kamu bisa sakit perut." Kemudian, monyet pun berkata, "Ah, tidak mungkin jerapah. Perutku sanggup menampung semua buah-buahan ini. Kamu makan saja dedaunan itu yang ada di pohon." Monyet pun sambil tertawa. Jerapah hanya bisa menatap temannya dengan khawatir. Tidak lama, monyet meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Aduh, tolong aku jerapah. Ada apa dengan perutmu?" Monyet pun menangis. "Itu karena kamu makan buah yang belum matang." Kemudian, monyet pun juga sudah terlalu banyak memakan buahan yang ada di pepohonan. Jerapah pun menolong monyet turun dari pohon tersebut. "Aku menyesal jerapah. Aduh, perutku sakit sekali." Monyet terus menangis. Jerapah lalu mengajak monyet tersebut pulang. Monyet pun berjanji tidak akan serakah lagi terhadap buah tersebut. Selanjutnya, ingat ya anak-anak, jadi di setiap dongeng ataupun di setiap cerita terdapat tokoh atau terdapat pelaku di dalam dongeng tersebut. Jadi, setiap tokoh dalam dongeng memiliki suatu watak ataupun karakter yang berbeda-beda atau memiliki karakter ataupun watak yang beragam. Ada karakter yang mendukung tokoh utama dan ada pula karakter yang tidak mendukung tokoh utama atau yang menentang tokoh utama. Kemudian ada pula tokoh yang bersifatnya netral, yaitu tidak memihak salah satu tokoh tersebut. Selanjutnya, kali ini Bapak akan memberikan contoh pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Yang pertama, contoh pertanyaannya adalah, siapa tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah monyet dan jerapah. Yang pertanyaan kedua adalah, apa yang terjadi kepada monyet tersebut? Jawabannya adalah, setelah monyet memakan terlalu banyak, perut monyet tersebut terasa kesakitan. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana sifat tokoh monyet tersebut? Jawabannya adalah, sikap dari tokoh monyet tersebut yaitu adalah serakah dan rakus.
Pertanyaan yang keempat yaitu adalah bagaimana sikap tokoh jerapah? Sifat tokoh jerapah dalam dongeng tersebut adalah baik dan pandai dalam mencari makanan. Dan yang kelima adalah di manakah latar dongeng tersebut? Latar dari dongeng tersebut adalah di tepi sungai yang banyak pepohonan. Ingat nih ya, Bapak telah memberikan contoh pertanyaan. Nanti apabila Bapak kasih latihan soal, kalian harus bisa menjawabnya. Oke, sebelum mengakhiri dari pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan kalian latihan soal untuk di rumah atau pekerjaan rumah. Bapak akan memberikan kalian suatu dongeng yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Ini adalah dongeng yang telah Bapak sajikan di layar PowerPoint ini. Selanjutnya, ini adalah kelanjutan dari cerita dongeng tersebut. Dan kalian diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Kali ini, Bapak akan memberikan 5 pertanyaan yang akan kalian jawab di rumah dan akan dikumpulkan esok hari. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi kepada pohon pepaya? Yang ketiga, bagaimana sikap tokoh dari pohon pepaya? Yang keempat, bagaimana sifat tokoh dari pohon kelapa? Dan yang kelima adalah di mana latar dongeng tersebut. Selanjutnya, oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan mereview kembali materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Tadi kita telah menjelaskan apa, anak-anak? Ya, kita tadi telah menjelaskan atau telah belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia yaitu tentang dongeng atau mengenali sifat karakter dongeng yang dibaca. Yang pertama kita belajar pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu cerita hayalan. Yang kedua, kita telah belajar tentang jenis-jenis dongeng. Ada berapa jenis-jenis dongeng? Ya, jenis-jenis dongeng dibagi menjadi 5. Dongeng yang tadi kita baca dan dongeng yang untuk PR tadi termasuk ke dalam jenis dongeng apa? Hikayat? Bukan ya, bukan hikayat dari dongeng tersebut. Dongeng tersebut merupakan dongeng fabel yang di dalamnya tentang tokoh-tokoh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita menjelaskan tentang apa? Yang ketiga adalah tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Ada berapa unsur-unsurnya? Ya, unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng ada 5 ya. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat Bapak bisa sampaikan kepada kalian untuk hari ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, serta menjaga kesehatan diri kalian supaya imun kalian tetap terjaga. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.